Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam hormat dan ucapkan kepada seluruh pemirsa yang sedang menyaksikan channel Murjalin Gondrong. Pada malam hari ini kita menguak sebuah kisah misteri di Kandang Jaranan, di tepatnya di Jaranan Turonggo Tresno Budoyo di bawah pimpinan beliau Bapak Ribut. Dan nanti seperti apa kisah-kisah misteri yang berada di tempat ini dan apa saja nama-nama alat, isi, barongan, jaran, dan lain sebagainya. Tentunya nanti pertama kali akan diterangkan oleh beliau Bapak Ribut selaku pimpinan dari Jaranan Turonggo Tresno Budoyo, dan kemudian nanti akan dilanjutkan oleh beliau Mbah Iwan untuk lebih memperjelasnya dari kesenian yang pada malam hari ini akan kita bahas secara bersama-sama. Baiklah, selamat malam Pak Ribut. Selamat Selamat malam. malam. Baiklah, saya Mbah Iwan dan kru datang ke sini guna untuk ingin menguak kisah-kisah yang terdapat di Jaranan Turonggo Tresno Budoyo, dan nanti terangkan kepada kami tentang apa saja yang ada di kesenian Turonggo Budoyo ini. Monggo disampaikan kepada masyarakat yang sedang menyaksikan channel Murjalin Gondrong. Kalau masalah jaranan ini semuanya memang ada namanya. Jadi kalau yang barongan yang ini walaupun rusak ini, kalau yang itu apa, yang nari itu orang lama, orang bukaan dulu itu pasti nyari yang itu namanya singo barong. Kalau nggak salah itu barong. Boleh coba diturunkan aja Pak Ibu biar kita secara bersama-sama. Cuman tinggal separuh nih saking lamanya umurnya. Mungkin kalau umurnya, kalau sama penyotingnya belum karuan ini pasti keluar barongan ini. Jadi ini bernama Singo Barong atau Mego Mendung. Kalau yang masih utuh disimpan di tempat pawangnya itu namanya Singo Barong. Kalau ini kan Mego Mendung. Cuman ini udah rusak, mungkin yang menghuni di sini nggak terasa, jadi pindah ke gong ini. Ada lagi kayak itu juga aslinya kan yang penghuninya itu dulu, berhubung itu rusak pindah ke situ. Kalau yang dua ini yang gondrong-gondrong ini, mohon maaf, yang rambutnya panjang-panjang itu Wiwi Gombel itu, yang dua itu, Yang hitam-hitam itu Pak. itu Wiwi Gombel itu yang dua itu. Nah itu, nah kan model-modelnya kan memang nggak karuan rambutnya itu kan, acak-acakan. Kemudian kalau untuk jenis kesenian ini pakai Banyumasan atau yang apa ini? Asli Pegon. Ini kan kesenian ini aslinya dari Rumbia ini. Dari Rumbia. Bahkan kalau barongan ini aja bawaan dari Rumbia. Mungkin yang ngukir juga orangnya mungkin udah nggak ada juga. Kalau awal mula dulu dipimpin oleh siapa? Kalau dulu itu kalau nggak salah Mbah Marmin, terus turun temurun. Kalau saya termasuk generasi penerus, masih belum lama. Untuk yang ke Pokoknya ke yang 4 kalinya lah ya. sekitar 4 kali. Berdiri roboh, ini berdiri lagi. Kemudian untuk jaran-jarannya memiliki nama tersendiri atau memang hanya seperti itu dari Pak? Ini Turonggo Seto kalau caranya itu. Jarannya Turonggo Seto. Mas, itu mas. Nah, itu. Yang di atas ini mas. Oh, kalau di atas ini ya, Ini. pokoknya cuma kasih satu nama aja kalau untuk caranya. Jadi dari keseluruhan jaranan ini diberi nama satu menjadi Turonggo Seto. Ya. Kemudian untuk cemeti yang berada di hadapan kita ini, Itu kalau bahasa Jawanya pecut pacar hutal. pecut pacar hutal. Pacar hutal. Bisa dijelaskan kenapa namanya pecut pancalutan? Ini kalau yang ndati-ndati itu orangnya agak sulit disembuhin, ya kalau pakai ini langsung sembuh. Mungkin takut apa gimana ya nggak tahu, ada apanya juga ya juga kurang tahu. Pecut pancalutal. Karena saya nggak bisa menjelaskan lebih jelas karena saya cuma menerusin aja. Baiklah, sedikit penjelasan dari pemilik atau pemimpin dari Jaranan Turonggo Tresno Budoyo, Bapak Ribut. Dan sekarang kita akan berbincang dengan Mbah Iwan guna untuk lebih
memperjelaskan lah dari macam-macam alat di sini, karena beliau merupakan juga pakar seni dalam jalan dan sebagainya. Monggo Mbak Hewan serahkan kepada seluruh masyarakat yang sedang menyaksikan channel Museum Gondrong tentang alat-alat kesenian yang saat ini berada di hadapan kita. Terima kasih kepada seluruh pemirsa, dan tidak lupa terima kasih pula kepada Mas Liput yang mana pada malam hari ini telah berkenan kedatangan kami untuk sedikit mengupas tentang riwayat ataupun sejarah kesenian kuda kepang yang berada di kampung Tanjung Agung SP3B. Jadi kalau Mas Liput tadi bilang dia generasi keempat, ya memang kemungkinan besar dia adalah salah satu yang masih menguri-uri kesenian Jawa, kan gitu. Pada dasarnya di wilayah Sumatera ini banyak sekali kesenian kuda kepang yang mana itu dibawa oleh leluhur-leluhur kita dari Jawa sana. Dan untuk menerangkan masalah peralatan-peralatan kesenian kuda kepang ini tidak lepas kami mohon kepada seluruh pemirsa jangan sampai gagal paham bahwasanya segala sesuatu kita bisa katakan kalau jaran kepang itu ataupun kuda lumping itu adalah tontonan, tapi kalau kita ambil hikmahnya itu juga bisa menjadi tuntunan. Kenapa kok ini dikatakan barongan? Selepas dari kodam-kodam ataupun endang yang ada bersemayam di salah satu alat-alat ini, kenapa barongan itu untuk mencerminkan bahwasanya seseorang kalau memang dia lepas kendali dari sifatnya sebagai kodratnya manusia, mereka akan punya perilaku-perilaku seperti apa yang digambarkan oleh ini, barongan-barongan ini. Dan untuk gong, kenapa bisa dikatakan gong atau gung? Bisa bunyinya seperti itu kan? Tiada yang lebih besar selain Tuhan yang Maha Agung, kan gitu. Untuk seperti yang dikatakan oleh Kang Ribut tadi, bahwasanya ini dulu ada endang, Bang Kang, kata kita kan endang kan gitu. Dulu namanya Megomendung. Selepas dia itu udah nggak ada pasangannya lagi, penerusan secara awal seperti yang sampean bilang, dia tinggalnya di gong yang paling besar itu kan gitu. Cuman kok kenapa ini istilahnya bisa dikatakan mungkin oke lah kalau untuk banyak masyarakat sekarang ini, kok kenapa kuda kepang ini sekarang jarang main atau kayak mana, itu ada ya situasi sekarang ini kan yang tidak mengizinkan untuk kita main. Tapi selepas itu memang secara penelusuran saya tadi, kuda kepang ini, peralatan-peralatan ini karena kita mengikuti daripada lelaku leluhur kita dulu ya, kita bukan kok berlaku seperti yang dikatakan oleh orang banyak di luar sana yang gagal paham dikatakan musik segala macam, tapi kita memang selalu memberikan penghormatan kepada apa yang kita sukai kan gitu. Nah kalau ini biasanya malam Jumat Kliwon atau tertentu dikasih wewangen atau kayak mana kan gitu. Jadi setelah dalam pengawasan saya udah lama sekali, biasanya ini kalau pas mau kepake kan, biasanya kalau kita itu masih mengadakan ritual-ritual malam-malam tertentu untuk bisa kasih kembang atau wewangen apa, biasanya kalau mau ada orang pakai atau kata kami nanggap itu, biasanya salah satu dari alat ini ada yang bunyi. Tapi dulu ini yang tok-tok yang ini, yang suka bunyi. Nah sekarang dia tinggalnya di gong itu, gitu. Dulu ini suka bunyi kalau pas mau kepake itu. Jadi tanda. Kalau kuda-kuda kepang ini sedikit mengupas sejarah bahwasanya kita mencerminkan bahwasanya dulu pejuang-pejuang kita yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, dia menggunakan kendaraan kuda. Jadi sejarah dari kuda kepang kita bersugesti bahwasanya semua yang dilakukan oleh prajurit-prajurit Pangeran Diponegoro pakai ataupun menaiki kuda, sehingga selepas itu masyarakat Jawa membuat kesenian ya kuda kepang itu tadilah untuk memanipulasi pemikiran-pemikiran daripada penjajah-penjajah kita dulu, sehingga simbol perlawanan yaitu tadi kita pakai kuda kan gitu, dilakukan oleh prajurit-prajurit Pangeran Diponegoro. Nah selepas itu cemeti ini kalau kami mecut, kata kami mecut untuk memecut ataupun semangat daripada prajurit-prajurit Pangeran Diponegoro kan gitu. Itu satu dalam pemahaman saya secara ilmu agama,
sedikit saya mengutip kata-kata leluhur kami, untuk memecut semangat masyarakat ataupun manusia khususnya ini untuk lebih kita kuat lagi untuk meminta ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kata kita beribadah itu untuk melecut semangat kita, tambah lagi kita menggali ilmu agama kan gitu. Jadi jangan sampai gagal paham karena siapa yang dianggap oleh masyarakat mereka itu menyukai kesenian seperti ini, itu orang musik, itu bagi kami sangat salah sekali. Terima kasih. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan dari Mbak Iwan dan juga Pak Liput yang telah kita sampaikan secara bersama-sama. Beliau tadi membahas tentang gong. Jadi kalau kita ambil sisi baik dari agama, gong artinya agungkanlah Tuhan kita, agungkanlah Allah SWT, sembahlah hanya kepada Allah, minta yang kepada dan jangan kepada yang lain. Kalau pecut, kalau saya menafsirkan, lakune ojo ngasih kebacut. Jadi kita selama hidup di dunia jangan sampai perilaku yang kita lakukan ini kesasar. Kebacut ini adalah kesasar dalam artian kita melakukan langkah hidup kita itu kesasar. Dan satu poin yang bisa kita ambil untuk malam hari ini, jadikanlah tontonan itu sebagai tuntunan guna untuk hidup kita yang lebih baik dan lebih baik lagi. Baiklah, sebelum kita tutup video malam hari ini, untuk Pak Liput ada yang ingin kembali disampaikan kepada masyarakat? Cukup. Kemudian saya tadi mendengar ada satu barongan yang mungkin di setiap malam tersendiri bisa berbunyi sendiri, Pak. Nah, Untuk tempatnya sekarang ditempatkan di mana? Tidak di sini. ditempatkan ke ini tempatnya Pak Sisum. Pak di Sumati. Kalau untuk namanya sendiri, Itu namanya Singobaro. namanya Sinobaro. Baiklah, jadi dari banyaknya peralatan kesenian kuda kepang Turangga Trisno Budoyo ini ada satu yang disakralkan, yang menurut cerita seringkali bisa berbunyi sendiri tentunya di malam-malam tertentu. Kemungkinan itu tadi merupakan salah satu benda yang disakralkan lah, karena sudah tentu benda tersebut mungkin memiliki khotam tersendiri atau isian tersendiri yang telah disutren atau bagaimana kita juga tidak tahu atau kurang paham. Pada intinya satu hikmah yang dapat kita ambil pada malam hari ini itu tadi, jadikanlah tontonan sebagai tuntunan agar supaya kehidupan kita dapat lebih baik dan lebih baik lagi. Baiklah, sekian video penelusuran tentang peralatan kesenian jaranan Turangga Trisno Budoyo di bawah pimpinan Bapak Liput pada malam hari ini. Satu pesan moral dari kami tim Muslim Gondrong, ojo lali sholat lan sholawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.